Hai, pernahkah kalian mempunyai makanan yang sudah basi dan kalian membiarkannya begitu saja dan setelah beberapa hari makanan itu telah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan di makanan itu terdapat belatung atau jamur. Oke, jadi belatung dan jamur ini sepertinya muncul secara tiba-tiba. Ini adalah konsep awal tentang kemunculan makhluk hidup atau asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan spontaneous generation, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain yang telah mati atau membusuk. Tapi eksperimen ini dibantah dengan eksperimen lain, yaitu makanan yang busuk tadi kita taruh di ruang yang tertutup dan tidak ada udara di dalamnya, maka belatungnya tidak muncul. Jadi dari manakah asal makhluk hidup itu? Kenapa tiba-tiba sangat banyak makhluk hidup yang ada di bumi? Nonton video ini sampai habis ya. Pada tahun 1800, muncullah ide baru yang menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Ide ini dinamakan biogenesis. Karena menurut teori evolusi, berdasarkan fossil record atau fosil yang kita temukan di bebatuan, semakin tua fosil tersebut, maka semakin simpel makhluk hidupnya. Semakin mudah fosil tersebut, maka semakin kompleks makhluk hidupnya. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa makhluk hidup yang kompleks, seperti yang kita lihat sekarang ini, itu berasal dari makhluk hidup yang lebih sederhana atau lebih simpel. Tapi pertanyaan selanjutnya, dari manakah makhluk hidup yang sederhana ini berasal? Karena makhluk hidup yang sederhana seperti mikroba, seperti amuba, itu sebenarnya terlalu kompleks untuk muncul secara tiba-tiba. Makanya, ide selanjutnya muncul yang namanya abiogenesis, yaitu makhluk hidup sederhana ini muncul dengan reaksi kimia. Pada tahun 1924, ahli biokimia Rusia Alexander Oparin menerbitkan buku yang berjudul The Origin of Life. Di buku tersebut, dia menjelaskan tentang zat kimia yang berubah secara bertahap menjadi sel hidup. Dan istilah ini dikenal dengan nama abiogenesis. Dia mengatakan bahwa lautan pada saat bumi di awal-awal kemunculannya, itu sebagai primordial soup, penuh dengan molekul kompleks yang muncul karena reaksi kimia dan akhirnya memproduksi sel-sel hidup. Namun, pada saat buku ini diterbitkan, ide ini cuma dianggap sebagai spekulasi. Spekulasi atau sekedar hipotesis, karena tidak ada cara untuk mengetes atau mengobservasi hipotesis ini. Padahal, sains itu adalah ilmu yang berdasarkan fakta yang bisa diobservasi dan mengembangkan penjelasan tentang fakta tersebut atau mengembangkan yang namanya sebuah teori. Namun, semuanya berubah pada tahun 1950. Di tahun ini, ada seorang mahasiswa dari University of Chicago yang bernama Stanley Miller. Jadi Stanley Miller mempunyai ide untuk mensimulasikan kondisi awal bumi di laboratorium dan kemudian melihat hasilnya. Dan dibantu oleh profesornya, Harold Urey, Miller merancang alat untuk mensimulasikan siklus air kuno pada saat bumi itu masih di awal pembentukannya. Dan Miller itu merebus air tersebut untuk meniru sebuah penguapan. Dan untuk gas di atmosfer, mereka memilih metana, hidrogen, dan amonia untuk mensimulasikan atmosfer yang ada di bumi pada zaman dahulu kala. Ini adalah gas yang sederhana, yang dianggap para ilmuwan berlimpah atau sangat banyak pada saat bumi ini ada di masa lalu. Dan mereka juga menambahkan kondensor untuk mendinginkan, sehingga memungkinkan molekul air tersebut untuk membentuk tetesan dan jatuh kembali ke laut seperti hujan. Maka, eksperimen ini dia mensimulasikan atmosfer atau keadaan bumi pada saat bumi ini belum mempunyai kehidupan di dalamnya. Dan tujuan dari penelitian ini sebenarnya bukan untuk menciptakan makhluk hidup, tapi untuk menguji apakah reaksi kimia alami dapat menimbulkan molekul kompleks untuk kehidupan. Dan bumi pada saat zaman dahulu itu mempunyai sangat banyak
sumber energi, termasuk sumber energi dari sinar matahari, sumber energi dari listrik karena badai, dan sebagainya. Maka Stanley Miller ini dia menggunakan listrik untuk membuat percikan di eksperimennya itu untuk mensimulasikan petir atau badai. Dan setelah melakukan percobaan selama seminggu, maka eksperimen ini, air yang mereka tadi uji coba, ini menjadi warna hitam kecoklatan. Dan setelah diteliti, ternyata air tersebut kaya akan molekul-molekul kimia. Dan salah satu molekul kimia yang terpenting di dalamnya adalah amino acid. Ini adalah unsur atau molekul dasar pembentuk kehidupan. Wow! Percobaan ini adalah sebuah terobosan yang sangat besar di bidang sains, karena setelah percobaan ini ada cabang ilmu baru yang khusus mempelajari tentang hal ini yang dinamakan prebiotic chemistry. Dan ilmuwan sampai sekarang masih meneliti tentang asal mula kehidupan dan berusaha untuk menciptakan apa itu synthetic life, atau berusaha merekonstruksi reaksi-reaksi kimia pembentuk kehidupan di laboratorium. Kesimpulannya adalah percobaan Miller ini dia merubah sebuah asumsi, sebuah hipotesis menjadi sebuah eksperimen yang dapat kita tes, yang dapat kita uji, dan dapat kita kembangkan teorinya, dan bisa menjadi patokan untuk cabang ilmu baru, yaitu biochemistry. Dan sebenarnya sangat banyak pertanyaan, masih sangat banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita belum pahami secara menyeluruh tentang asal-usul makhluk hidup. Misalnya, kapan makhluk hidup itu tepatnya pertama kali muncul, dan di mana makhluk hidup itu pertama kali muncul, ini masih menjadi misteri. Tapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita terus mengembangkan penelitian, kita terus mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan kenapa sangat banyak makhluk hidup di dunia ini. Dan sampai sekarang, kita terus melakukan percobaan. Maka, penjelasan yang terbaik yang kita punya sekarang tentang asal-usul makhluk hidup yaitu adalah abiogenesis, atau makhluk hidup itu berasal dari benda mati yang dinamakan reaksi kimia. Setelah makhluk hidup itu muncul, maka di sini evolusi mengambil alih. Evolusilah yang menjadi penyebab keberagaman makhluk hidup yang ada di dunia sekarang ini. Makanya di video selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi. Bagaimana evolusi itu menjadi proses yang sangat memungkinkan makhluk hidup untuk berkembang biak, untuk menjadi beragam jenisnya, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, bisa memberikan informasi, jangan lupa untuk support dengan cara subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dari penjelasan ini. Dan saya akan menyertakan link tentang eksperimen Miller tersebut yang kita bahas pada video ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Ingat, tetap belajar, karena sains itu indah, sains itu amazing, sains itu sangat gampang dipahami. See you next time. Bye-bye.